Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahai Junianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya berasal dari kelas 5B dengan NPM A1A022041. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas, yakni menjelaskan materi mengenai analisis wacana dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanzah MPD. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada pengertian dari wacana. Wacana adalah kumpulan kata atau ujaran yang digunakan dalam komunikasi sosial. Wacana dapat terjadi secara transaksional atau interaksional. Dalam komunikasi lisan, wacana dianggap sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa. Dalam komunikasi tulis, wacana dianggap sebagai pengungkapan gagasan atau ide penyapa. Analisis wacana dapat diartikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari wacana. Lalu ada pengertian analisis wacana. Menurut Sternberg tahun 2003, analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang sebagai penyampai pesan dengan tidak menerima pesan dalam tindak komunikasi. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi suatu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Secara singkatnya, analisis wacana adalah analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan penyampai pesan atau penutur dan penulis dengan penerima pesan atau pendengar dan pembaca. Adapun perkembangan analisis wacana dari berbagai negara, diantaranya yang pertama itu dari Inggris yang dikemukakan oleh M.K. Holiday. Di sini beliau menjelaskan analisis wacana dengan pendekatan fungsional pada bahasa. Kerangka kerjanya menekankan pada fungsi sosial bahasa dan struktur tematik serta struktur informasi sebuah ujaran atau tulisan. Yang kedua itu ada dari Amerika. Di sini analisis wacana didominasi oleh karya-karya dalam tradisi etnometodologis atau karya yang menekankan pada metode penelitian yang menggunakan observasi terhadap sekelompok orang dalam latar komunikasi yang alamiah. Di Amerika sendiri banyak berkembang analisis percakapan atau conversational analysis yang menggunakan sudut pandang sosiolinguistik. Lalu, yang kedua ada perkembangan analisis wacana oleh ilmuwan Eropa. Yang pertama itu oleh ilmuwan Michel Foucault. Wacana di sini beliau menjelaskan bahwa wacana secara sistematis dalam ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Lalu ada Van Dijk. Van Dijk membagi wacana dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu ada struktur makro yang merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Yang kedua ada suprastruktur, adalah kerangka suatu teks. Yang ketiga adalah struktur mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisa unsur-unsur bahasanya. Ada pula perkembangan analisis wacana di Indonesia. Kajian wacana di Indonesia sudah dimulai oleh linguis Indonesia pada pertengahan tahun 70-an. Adapun linguis tersebut adalah yang pertama ada Krida Laksana pada tahun 1978. Pada artikel keutuhan wacana, artikel tersebut memuat aspek yang memperlihatkan keutuhan wacana yang dapat dibedakan atas aspek semantis, leksikal, gramatikal, dan fonologis. Lalu ada juga dari Darjo Wijojo tahun 1986 dalam makalahnya Benang Pengikat Wacana. Benang pengikat yang dapat memadukan informasi antar kalimat dalam suatu wacana yang terdiri atas penyebutan sebelumnya, sifat verba, peranan verba bantu, proporsi positif, praanggapan, dan konjungsi. Lalu ada dari Samsuri tahun 1987. Buku analisis wacana yang menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan kajian wacana, yaitu ada konteks wacana, topik, tema dan judul wacana, kohesi dan koherensi wacana, serta referensi dan inferensi kewacanaan. Selanjutnya ada Molino pada tahun 1988 pada bukunya yaitu buku tata bahasa.
buku bahasa Indonesia terdapat satu bab uraian tentang wacana yang disajikan secara bertahap, sehingga pembacanya memahami seluk-beluk kewacanaan serta bertahap pula. Lalu ada Tele tahun 1988 pada bukunya Disertasi Keterpaduan Keruntutan dan Keterbataan Wacana, buku pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar, sesuatu kajian analisis wacana. Materi yang selanjutnya itu unsur pembangun wacana. Yang pertama ada unsur internal wacana. Unsur internal wacana adalah unsur-unsur yang membangun wacana dari dalam wacana tersebut atau biasa disebut dengan unsur intralinguistik wacana. Yang internal ini terdiri dari yang pertama ada topik dan ada judul. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Topik adalah pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dalam sebuah wacana hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti sama dengan mengganti wacana. Untuk membentuk sebuah wacana, topik dikembangkan dengan sebuah kalimat atau lebih. Lalu yang kedua itu selanjutnya itu tema, yang merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Tema lebih sempit dan abstrak daripada topik. Tema merupakan topik yang dibatasi. Misalnya topiknya ialah bahaya narkoba, sedangkan temanya ialah cara menanggulangi bahaya narkoba. Selanjutnya itu judul atau title, merupakan etiket, label, merek, atau nama yang dikenakan pada sebuah wacana. Judul berguna untuk menarik kepenasaran peserta terhadap persoalan yang dibicarakan. Judul merupakan slogan yang menuangkan topik dalam bentuk yang lebih menarik. Karena itu, judul harus sesuai dan dapat mewakili keseluruhan isi wacana, jelas dan singkat. Judul dapat dibuat sebelum maupun sesudah wacana selesai. Judul juga dapat bersifat simbolis. Judul besar sekali manfaatnya. Wacana yang sama segala-galanya jika diberi judul berbeda akan dibayangkan atau ditafsirkan berbeda pula. Lalu ada unsur internal kalimat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Kalimat satu kata itu harus merupakan pengungkapan atau tuturan pendek yang memiliki esensi sebagai kalimat, atau satu rumah itu harus dianggap sebuah rumah. Kalimat pendek seperti itu sering terdapat pada dialog atau percakapan karena pada tempat dan situasi tertentu, orang cenderung bertanya jawab dengan kalimat pendek, bahkan mungkin tidak berbentuk kalimat. Lalu ada unsur pembangun eksternal. Unsur eksternal atau unsur luar wacana adalah sesuatu yang menjadi bagian wacana namun tidak nampak secara implisit. Sesuatu itu berada di luar satuan lingkungan wacana atau sering disebut unsur ekstralinguistik wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Nah, ini terdiri dari yang pertama itu ada konteks. Konteks berarti yang berkenaan dengan teks, yakni benda-benda atau hal-hal yang ikut bersama teks dan menjadi kesatuan. Konteks wacana adalah aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melengkapi sebuah wacana. Konteks wacana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada konteks verbal dan konteks non-verbal. Konteks verbal di sini yaitu hubungan dengan satuan bahasa yang melingkupinya. Contoh, kalimat-kalimat dalam percakapan. Lalu yang kedua ada konteks non-verbal, yaitu hubungan yang berkaitan dengan hal-hal di luar bahasa. Konteks non-verbal meliputi situasi sosial dan budaya. Konteks wacana yang mendukung pemaknaan ujaran, tuturan, atau wacana adalah situasi kewacanaan. Situasi kewacanaan berkaitan erat dengan tindak tutur. Sejalan dengan pandangan Delheims pada tahun 1972 yang menyebut komponen tutur dengan singkatan speaking. S itu untuk setting dan scene atau latar dan suasana tutur. Yang kedua itu ada P atau partisipan atau peserta. E untuk ends, hasil. A untuk sequence atau pokok tuturan. K untuk key atau nada tutur. I itu instrumentalities atau sarana. N norms atau norma. G genres atau jenis. Setting dipakai untuk menunjuk pada aspek tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu,
atau situasi 6 psikologis pembicaraan. Partisipan adalah orang yang terlibat dalam tuturan, bisa pembicara atau pendengar, penyapa dan peserta atau pengirim dan penerima. Ends merujuk pada maksud dan tujuan tuturan. X sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujarannya. Key mengacu pada nada, cara dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan atau tulis. Instrumentalities ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan seperti bahasa, dialek ragam atau register. Norm mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, dan doa, dan sebagainya. Keseluruhan komponen-komponen serta komponen-komponen tutur yang dikemukakan oleh James dalam sebuah peristiwa berbahasa itulah yang disebut dengan peristiwa tutur atau speech event. Lalu ada faktor eksternal implikatur. Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh Grace pada tahun 1975 untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang dimaksud oleh penutur berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Contoh, di sini panas sekali bukan? Nah, pada ujaran tersebut, secara implisit penutur menghendaki agar mesin pendingin dihidupkan atau jendela dibuka. Lalu ada presuposisi. George Yule pada tahun 2006 menyatakan bahwa peranggapan atau presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki preposisi adalah penutur bukan kalimat. Contohnya, istri pejabat itu cantik sekali. Yang kedua itu ada mobil baru Budi sedang dicuci. Contoh A merupakan praduga untuk kebenaran bahwa pejabat itu mempunyai istri, sedangkan contoh B merupakan praduga untuk kebenaran bahwa Budi memiliki mobil baru. Lalu ada inferensi. Inferensi yaitu proses yang dilakukan oleh peserta untuk memahami makna wacana yang tidak diekspresikan langsung dalam wacana. Inferensi merupakan proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembicara untuk memahami maksud pembicara atau penulis. Selanjutnya itu ada jenis-jenis wacana. Yang pertama itu ada menurut acuan. Yang pertama ada wacana non-fiksi. Wacana ini mempunyai acuan dalam dunia nyata. Jadi acuannya tidak terbatas pada unsur kebahasaan, misalnya berita pada surat kabar atau majalah, laporan rapat, rapor anak sekolah, resep masakan, aturan pakai suatu barang atau obat, artikel tentang olahraga, seni atau keistimewaan suatu daerah, buku atau makalah ilmiah, dan masih banyak lagi. Semua wacana tersebut mempunyai acuan yang real atau nyata. Bila kita membaca sebuah laporan rapat, maka yang dikemukakan adalah laporan tentang suatu rapat yang telah benar-benar berlangsung. Yang kedua, itu ada wacana fiksi. Wacana fiksi atau rekaan adalah wacana yang isinya menyajikan objek yang bisa menimbulkan daya hayal atau pengalaman melalui kesan-kesan imajinatif, bukan dunia kenyataan. Fakta diambil hanya sebagai bahan dan diletakkan pada jaringan keseluruhan yang lain, yaitu dalam dunia fiksi. Acuan pada wacana fiksi tidak ada dalam dunia nyata. Acuannya hanya wacana tekstual, yaitu unsur bahasa yang ada pada wacana itu sendiri. Wacana fiksi biasanya mengandung cerita. Sering seseorang membaca novel atau menonton film mengatakan bahwa apa yang dilihatnya adalah suatu kebohongan. Yang kedua, itu ada menurut saluran komunikasi atau media. Yang pertama ada wacana lisan. Wacana lisan adalah wacana yang merupakan rangkaian kalimat yang ditranskripsi dari rekaman bahasa lisan. Untuk dapat memahami wacana lisan, sang penerima atau pesapa harus menyimak atau mendengarkannya. Wacana lisan biasanya merujuk pada komunikasi lisan antara dua pihak yang biasanya melibatkan dua orang atau lebih berbicara yang disebut dialog atau percakapan. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan atau speech atau ujaran atau utterance. Wacana lisan merupakan satuan bahasa tertinggi yang mengandung pokok pikiran atau gagasan yang harus dipahami atau didengarkan. Lalu yang jenis kedua ada wacana tulis. Wacana tulis adalah teks yang berupa rangkaian kalimat yang disusun dalam bentuk tulisan atau ragam bahasa tulis.
Sebagai satuan bahasa, wacana tulis atau written discourse mempunyai persyaratan gramatikal. Persyaratan gramatikal wacana tulis pada hakikatnya adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proporsi yang satu dengan proporsi yang lain, yang membentuk satu kesatuan sehingga menimbulkan makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Wacana tulis ditandai oleh adanya penulis dan membaca, bahasa yang dituliskan, dan penerapan sistem ejaan. Lalu ada wacana menurut bentuk penyajian. Jenis pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah suatu wacana yang mengemukakan representasi atau gambaran tentang sesuatu atau seseorang yang biasanya ditampilkan secara rinci. Dalam bahasa Indonesia, deskripsi disebut juga pemerian. Wacana deskriptif merupakan hasil pengamatan serta kesan-kesan penulis tentang objek pengamatan tersebut. Lalu jenis kedua ada wacana eksplikatif. Wacana eksplikatif mengandung suatu penjelasan yang bertujuan agar para pembaca memahami sesuatu atau suatu fenomena. Dengan demikian, wacana ini tidak digunakan untuk mengubah pendapat orang, melainkan untuk memberikan suatu pengetahuan, memperluas pandangan, atau menerangkan suatu pokok permasalahan. Selanjutnya ada jenis wacana instruktif. Wacana ini menampilkan petunjuk, misalnya aturan pakai, aturan main, ataupun peraturan, misalnya peraturan pada suatu perguruan, dan pedoman, misalnya pedoman dalam suatu organisasi. Wacana ini dibuat agar si pembaca melakukan suatu tindakan atau sebaliknya tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Lalu ada wacana argumentatif. Penanda utama dari wacana argumentatif adalah hubungan logis antar gagasan. Fungsi argumentatif tidak selalu dikemukakan dengan satu cara. Untuk mempengaruhi pembacanya, bisa saja suatu argumen dikemukakan dengan berbagai strategi persuasif. Lalu ada jenis wacana naratif. Wacana ini biasa disebut cerita dan merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi pada seorang tokoh, atau di sini tokoh ini bisa dibilang manusia atau binatang, tanaman atau benda. Peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa nyata meskipun tetap fiktif. Wacana naratif ditandai oleh adanya hubungan waktu. Peristiwa-peristiwa itu dapat disusun secara kronologis, bisa juga tidak. Yang terpenting ada hubungan waktu di antara peristiwa-peristiwa tersebut dan semua mempunyai kesatuan tindakan. Lalu ada wacana informatif. Jenis wacana ini memang betul-betul terpusat pada memberi informasi saja, informasi yang langsung dibutuhkan. Biasanya wacana ini merupakan wacana singkat saja, misalnya wacana jam praktek dokter, wacana jam kedatangan, dan keberangkatan kereta api, bus atau kapal terbang, dan lain-lain. Lalu ada jenis wacana menurut fungsi bahasa. Yang pertama ada referensial. Fungsi bahasa referensial digunakan apabila pengirim tidak ingin tampil, melainkan ia ingin menonjolkan acuan atau hal yang dibicarakannya. Dalam komunikasi, semua unsur bahasa yang mengacu pada acuan tekstual maupun situasional menunjukkan fungsi referensial. Fungsi referensial menonjolkan informasi yang bersifat objektif, tidak ada unsur personal, komentar ataupun penilaian dari pengirim. Lalu ada wacana faktik. Fungsi faktik bahasa ini berpusat pada saluran komunikasi. Semua unsur bahasa yang dalam wacana digunakan untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima, baik secara fisik maupun psikologis, mempertahankannya atau memutuskannya. Unsur-unsur faktik di sini dalam wacana ini menjamin berlangsungnya komunikasi dan menjamin adanya kontak psikologis. Lalu ada fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif bahasa di sini mempengaruhi pada penyampaian pesan. Ini artinya bahasa didaya gunakan untuk menyampaikan ekspresi penyampai pesan dan pesan atau komunikator, serta mengemukakan gagasan atau pendapat komunikator terhadap isi pesan. Lalu ada fungsi konatif. Fungsi konatif di sini digunakan apabila pengirim ingin mempengaruhi isi penerima. Jadi fungsi bahasa ini berpusat pada penerima. Setiap kali si penerima dilibatkan dalam penyampaian pesan, maka fungsi konatif yang akan digunakan. Lalu ada metalinguistik. Metalinguistik adalah bahasa yang berbicara tentang bahasa itu sendiri. Fungsi metalinguistik sendiri berpusat pada kode. Semua unsur bahasa yang di dalam wacana digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan tentang kode yang digunakan oleh pengirim, termasuk ke dalam fungsi metalinguistik. Lalu yang terakhir itu ada fungsi politik.
Fungsi puitik di sini menonjolkan unsur pesan dalam komunikasi. Semua unsur yang dalam wacana memberikan suatu tambahan nilai keindahan pada pesan, seperti permainan struktur, permainan bunyi, ataupun tekanan dan ritme. Materi selanjutnya itu mengenai prosedur analisis dalam data penelitian analisis wacana. Jenis yang pertama itu ada analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Pada pendekatan ini meneliti bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan sosial yang direpresentasikan, dipertahankan, dan ditantang dalam teks. Peneliti seringkali fokus pada bahasa yang digunakan untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik. Lalu ada analisis wacana multimodal. Di sini peneliti menganalisis berbagai mode komunikasi seperti teks, gambar, suara, dan video. Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana berbagai elemen komunikasi bekerja sama untuk menciptakan sebuah makna. Lalu ada analisis wacana naratif. Fokus pada struktur dan fungsi narasi dalam komunikasi. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana cerita dibangun dan bagaimana mereka mempengaruhi persepsi dan pemahaman audiens. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang pertama kita bisa melakukan studi pustaka, yakni mengumpulkan teks dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen resmi. Studi pustaka membantu peneliti dalam memahami konteks dan latar belakang topik yang diteliti. Lalu bisa juga dengan observasi. Observasi yakni kegiatan mengamati interaksi langsung atau tidak langsung dalam konteks tertentu. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada tujuan penelitian. Lalu bisa juga dengan wawancara, yakni mengumpulkan data melalui percakapan terstruktur atau semi terstruktur dengan partisipan. Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman individu. Lalu yang ketiga ada reduksi data. Bisa dengan membaca dan menelaah data. Membaca seluruh data yang telah dikumpulkan untuk memahami konteks dan isi. Peneliti perlu mencatat poin-poin penting dan pola yang muncul dari data. Lalu bisa dengan mengelompokkan data. Mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan penelitian. Proses ini membantu dalam mengorganisir data sehingga lebih mudah dianalisis. Lalu yang keempat ada analisis data. Yang pertama ada analisis teks. Yakni menganalisis struktur teks, penggunaan bahasa, dan makna yang terkandung. Peneliti dapat menggunakan teknik seperti analisis leksikal, analisis sintaksis, dan analisis semantik untuk memahami bagaimana teks dibangun. Lalu bisa juga dengan analisis praktek wacana, yakni mempelajari bagaimana teks digunakan dalam konteks sosial tertentu. Ini melibatkan analisis interaksi sosial dan bagaimana teks berfungsi dalam komunikasi sehari-hari. Lalu ada analisis praktek sosiokultural. Di sini yakni menganalisis hubungan antara teks dan konteks sosial budaya yang lebih luas. Peneliti melihat bagaimana teks mencerminkan dan mempengaruhi norma, nilai, dan ideologi masyarakat. Lalu yang kelima ada interpretasi data. Di sini terdiri dari yang pertama adalah menafsirkan makna, yakni menginterpretasikan makna dari data yang telah dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Peneliti perlu memahami bagaimana audiens mungkin menafsirkan teks dan dampaknya terhadap pemahaman mereka. Lalu ada membongkar ideologi. Di sini diartikan yaitu mengidentifikasi ideologi yang tersembunyi dalam teks dan bagaimana ideologi tersebut mempengaruhi pemahaman dan persepsi pembaca. Ini melibatkan analisis kritis terhadap asumsi dan bias yang ada dalam teks. Lalu yang keenam ada pelaporan hasil. Di sini yang pertama itu ada penyusunan laporan, yakni menyusun laporan penelitian yang mencakup dari latar belakang, metode, hasil analisis, dan interpretasi. Laporan harus disusun secara sistematis dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Lalu selanjutnya itu mengajukan temuan. Menyajikan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami serta tabel, grafik, dan narasi deskriptif. Peneliti juga dapat menggunakan presentasi visual untuk memperjelas pertemuan mereka. Itu tadi adalah penjelasan mengenai materi analisis wacana dari pertemuan 1 hingga 7. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dengan harapan saya akhiri
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.